Poison responsible for the deaths of countless Americans, the many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Bayangkan ini, seorang presiden sedang tidur di istananya, di negeri berdaulat, dengan bendera sendiri maupun tentara sendiri. Lalu, dalam satu malam ia diklaim telah diambil, bukan oleh rakyatnya, bukan juga oleh pengadil internasional, tetapi oleh negara lain yang ribuan kilometer jauhnya. Jika ini benar, maka dunia baru saja melewati sebuah garis tak kasat mata, garis antara hukum dan kekuasaan, antara keadilan global dan politik, siapa yang paling kuat. Dan pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di Venezuela. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi pada dunia? Amerika Serikat kembali mengguncang panggung politik internasional. Presiden Donald Trump melalui unggahan di Truth Social mengklaim bahwa pasukan militer AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Tidak ada siaran langsung, tidak ada pernyataan PBB, dan tidak ada mandat internasional. Hanya sebuah klaim, namun cukup untuk membuat pasar bergejolak. Diplomat bergerak tergesa, dan dunia terbelah dalam hitungan jam. Trump menyebut operasi ini sebagai puncak dari kampanye panjang melawan narkoba, mitigasi ilegal, dan apa yang ia sebut sebagai narkoterorisme. Bahasanya tegas, narasinya hitam putih, seolah dunia diselamatkan dari satu simpul kejahatan. Namun, politik internasional jarang sesederhana itu. Trump memulai pembenarannya dari migrasi. Sejak krisis ekonomi Venezuela di tahun 2013, sekitar 8 juta warga meninggalkan negaranya. Ini fakta. Data PBB mencatatnya sebagai salah satu krisis migrasi terbesar di dunia modern. Tetapi di titik ini fakta mulai bercampur dengan tuduhan. Trump menuding pemerintah Maduro dengan sengaja melepaskan tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke Amerika Serikat. Tidak ada bukti yang disertakan. Venezuela membantah keras. Disinilah kita melihat pola lama. Krisis kemanusiaan diubah menjadi argumen keamanan. Lalu datang isu narkoba. AS menuding Venezuela sebagai jalur utama penyelundupan kokain dan aktor kunci dalam krisis fentanyl. Dua kelompok kriminal Venezuela ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Trump melangkah lebih jauh, menyebut Maduro sebagai pimpinan langsung kartel de los Soles. Ini bukan sekedar tuduhan hukum, ini adalah deklarasi politik. Karena ketika seorang presiden disebut kartel, maka dialog berubah menjadi target. Sebelum klaim penangkapan muncul, Amerika telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia, kapal induk, penyitaan tanker minyak, dan blokade ekonomi. Trump memuji perencanaan matang. Lebih dari 100 orang katanya tewas. Mereka disebut jaringan narkoba. CIA menyerang fasilitas pelabuhan Venezuela. Bahasa yang digunakan adalah bahasa kemenangan, bahasa operasi bersih, dan bahasa yang tidak memberi ruang pada satu pertanyaan penting: siapa yang menilai? Dalam politik global, yang menamai seringkali yang menang. Disinilah cerita menjadi lebih gelap, sekaligus lebih jujur. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia,
Hikmahanto Juwana menyebut klaim penangkapan ini sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Kepala negara yang sedang menjabat dalam prinsip umum memiliki kekebalan penuh. Hukum internasional dirancang bukan untuk melindungi individu, tetapi untuk mencegah dunia berubah menjadi arena pemburuan. Namun, Amerika Serikat memiliki narasinya sendiri. Washington menganggap Maduro bukan lagi kepala negara sah sejak tahun 2019. Maka, baginya Maduro hanyalah individu kriminal. Disinilah letak-letaknya sistem global. Karena jika pengakuan politik menjadi dasar hak hukum, maka hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan. Seorang analis politik nasional menyebutnya sebagai politik pencabutan status. Hari ini status presiden dicabut, mungkin besok status negaranya. Banyak yang mengingat Manuel Noriega, Panama 1989. Presiden ditangkap, dibawa ke Miami, lalu diadili. Sejarah memang berulang, tetapi tidak pernah netral. Setiap pengulangan selalu membawa pesan, siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Seorang analis hubungan internasional Indonesia mengingatkan, ketika negara adik kuasa mulai bertindak seolah hukum internasional adalah opsi dan bukan kewajiban, maka dunia memasuki fase ketidakpastian struktural. Bukan perang besar, tetapi dunia tanpa pagar. Reaksi global menunjukkan peta yang retak. Cina dan Rusia mengecam keras. Brazil menyebutnya penghinaan terhadap kedaulatan. Afrika Selatan meminta Dewan Keamanan PBB bertindak. Namun, di sisi lain Israel justru memuji. Argentina menyebutnya kabar baik bagi dunia bebas. Ukraina melihatnya sebagai runtuhnya kediktatoran. Ini bukan sekedar pro dan kontra. Ini benturan dua dunia, dunia hukum dan dunia kepentingan. Seorang analis politik Indonesia menyebut ini sebagai era moral selektif, di mana nilai demokrasi diangkat tinggi, tetapi diterapkan dengan syarat. Ada satu kata yang jarang disebut dengan lantang, yakni minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan dalam sejarah politik global, minyak jarang netral. Caracas menuduh operasi ini sebagai upaya penggulingan rezim demi kepentingan energi. Tuduhan yang sulit dibuktikan, tetapi juga sulit diabaikan. Seorang pengamat geopolitik nasional mengatakan, dalam politik global, alasan moral sering menjadi pintu depan, sementara kepentingan ekonomi menunggu di ruang belakang. Ini bukan hanya tentang Maduro, ini tentang bagaimana dunia memperlakukan yang lemah. Jika satu negara bisa menjemput presiden negara lain tanpa mandat internasional, maka pesan itu sampai ke seluruh dunia, termasuk negara-negara kecil. Pesannya sederhana namun dingin. Hukum berlaku selama tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar. Seorang analis politik nasional menyebut ini sebagai normalisasi ketidaknormalan. Ketika yang dulu dianggap ekstrim, kini dianggap wajar. Dunia hari ini berdiri di persimpangan, bukan persimpangan perang dan damai, tetapi persimpangan aturan dan kekuatan. Apakah dunia akan kembali pada hukum bersama, meski lambat dan rumit? Ataukah kita akan terbiasa dengan dunia di mana yang kuat menjemput dan yang lemah hanya bisa memprotes?
ketika presiden bisa ditangkap oleh negara lain yang sesungguhnya ditangkap bukan hanya satu orang. Yang ditangkap adalah keyakinan bahwa dunia masih diatur oleh aturan, bukan oleh siapa yang paling kuat. Dan disitulah kita semua, sadar atau tidak, menjadi bagian dari ceritanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.